Suatu sore, Abu Nawas melewati gang kecil dan melihat seorang anak laki-laki duduk sendirian di tepi jalan. Bajunya compang camping, wajahnya kotor, tapi yang paling mengejutkan, anak itu tidak menangis, padahal perutnya jelas lapar. Abu menghampiri dan bertanya lembut, "Nak, mengapa kau diam saja? Anak-anak lain menangis karena lapar, tapi kau tidak." Anak itu menjawab tanpa menoleh, "Aku sudah kehabisan air mata, Tuan. Aku sudah menangis sejak ayahku tak bisa lagi berdagang karena pajak. Tapi tidak ada yang peduli. Tangisan tak membuat roti datang." Jawaban itu membuat Abu Nawas terdiam lama. Ia menatap mata anak itu, kosong, tapi penuh luka. "Siapa namamu?" "Salim," jawabnya lirih. Abu menarik napas panjang. "Salim, mulai hari ini aku akan menangis untukmu." Anak itu menatap heran. "Kenapa Tuan mau menangis untukku?" "Karena tangismu sudah habis, dan aku punya air mata yang masih tersisa." Sejak hari itu, Abu Nawas sering membawa Salim ke pasar, memberinya makanan, dan memperkenalkannya kepada orang-orang. "Lihatlah anak ini," katanya di depan kerumunan. "Ia tak menangis bukan karena kuat, tapi karena sudah terlalu sering disakiti." Kabar tentang Salim sampai ke istana. Raja yang mendengarnya terdiam lama. Malam itu, tanpa jubah kebesaran, ia menyamar dan pergi ke pasar. Di sana ia melihat sendiri Salim duduk di tempat yang sama. Raja mendekat dan bertanya, "Nak, apa yang paling kau inginkan?" Salim menjawab polos, "Aku ingin ayahku bisa bekerja lagi, agar ibu tak perlu menangis di malam hari." 1 hour later. Baghdad pagi itu tak seperti biasanya. Biasanya pasar utama dipenuhi teriakan penjual, tawa anak-anak yang bermain, dan aroma rempah yang semerbak. Namun hari itu, sunyi dan sendu menyelimuti setiap sudut kota. Abu Nawas yang tengah berjalan menuju pasar berhenti ketika mendengar suara tangisan samar dari arah timur. Semakin dekat ia melangkah, suara itu semakin jelas, suara ibu-ibu, pedagang, bahkan anak kecil menangis bersama. Ia menghampiri seorang penjual kurma yang duduk lesu di depan gerobak kosong. "Wahai sahabat, mengapa engkau menangis di pagi yang cerah ini?" tanya Abu Nawas lembut. Penjual itu mengusap matanya, lalu menjawab, "Baginda Raja menaikkan pajak atas segala barang. Bahkan kami harus membayar pajak atas timbangan, atas tempat jualan, atas kursi, dan bahkan atas udara yang kami hirup." Abu Nawas terkejut, tapi senyumnya muncul perlahan. "Atas udara yang dihirup. Berarti jika aku menahan napas, aku bebas pajak," candanya. Namun tak ada yang tertawa. Semua tetap menunduk. Bahkan tawa pun kini terasa mahal di Baghdad. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya, menyaksikan duka di setiap lorong. Seorang ibu menangis karena anaknya tak bisa membeli roti. Seorang kakek berdoa dengan suara parau agar Tuhan menurunkan keadilan. Semua orang meneteskan air mata, dan jalan-jalan kota seperti dibasahi oleh kesedihan. Di tengah tangis itu, Abu Nawas berbisik, "Jika rakyat menangis, maka penguasa seharusnya malu tersenyum." Ia pun menatap ke arah istana di kejauhan. Sudah waktunya raja tahu bahwa tangisan rakyat adalah nyanyian paling menyayat di negeri ini. Ia menatap matahari pagi dan berkata pelan, "Aku akan membuat Baginda menangis dengan pikirannya sendiri, seperti ia membuat rakyat menangis dengan kebijakannya." Dengan langkah tenang namun mata penuh rencana, Abu Nawas bergegas ke rumahnya. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, ia menulis sebuah rencana untuk mengajarkan rasa kepada raja. Ia tak berniat menghina, tetapi menyadarkan. Karena bagi Abu Nawas, seorang penguasa yang tak memahami air mata rakyatnya sama saja seperti orang buta yang berjalan di tepi jurang. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Namun berbeda dari biasanya, kali ini ia mengenakan pakaian lusuh, penuh tambalan. Sandalnya robek, rambutnya kusut, dan wajahnya terlihat letih. Raja yang tengah duduk di singgasana emas terkejut melihatnya. "Abu Nawas, apa yang terjadi padamu? Kenapa bajumu seperti kain pengemis?" Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun Baginda, baju ini bukan sembarang kain. Ini adalah tenunan dari air mata rakyat. Setiap jahitannya adalah penderitaan, setiap lubangnya adalah kelaparan." Raja mengernyit, "Apa maksudmu?"
Jangan bicara berputar-putar, Baginda, jawab Abu Nawas pelan. Aku hanya ingin Baginda merasakan dinginnya udara yang dirasakan rakyat di pagi hari tanpa sarapan, getirnya tidur tanpa harapan, dan malu karena menjadi penyebab tangisan yang membanjiri Baghdad. Raja mulai gusar. Abu Nawas, kau menuduhku membuat rakyat menangis. Tidak, Baginda, aku tidak menuduh. Aku hanya melaporkan, karena rakyat tak lagi berani bersuara. Raja diam sejenak, nada ruangan berubah hening. Apa yang harus kulakukan, Abu Nawas? Tanya Raja lirih, suaranya berubah lembut. Lihatlah sendiri, Baginda, jangan dengar laporan para menteri. Pergilah tanpa jubah kebesaran, berjalanlah di pasar, dan dengarkan sendiri tangis rakyatmu. Karena di sana, suara mereka tak pernah sampai ke telinga istana. Raja termenung. Abu Nawas meninggalkan ruang singgasana, namun sebelum melangkah keluar, ia menoleh dan berkata, Baginda, jika suatu hari air mata rakyat menjadi hujan, semoga istana Baginda punya atap yang cukup kuat. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendatangi pasar dengan membawa gentong besar dari tanah liat. Wahai rakyat Baghdad, kumpulkan air mata kalian di sini. Jangan biarkan tangisan sia-sia, teriaknya. Orang-orang menatap bingung, tapi kemudian mereka mengerti. Setiap orang membawa setetes air mata, ada yang benar-benar menangis karena lapar, ada pula yang mencelupkan kain basah dari pipi mereka. Dalam sehari, gentong itu penuh. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana sambil memanggul gentong itu. Ampun Baginda, aku membawa hadiah dari rakyat. Raja menatap penasaran. Apa ini? Air kotor? Tidak, Baginda, ini air paling mahal di dunia. Setiap tetesnya lahir dari perut kosong, dari hati yang kecewa, dari mimpi yang gagal karena kebijakan yang salah. Raja terdiam. Apa maksudmu? Air ini, lanjut Abu Nawas, adalah hasil kerja keras rakyat yang diperas hingga tak tersisa. Maka patutlah dijual ke istana, karena sumbernya dari keputusan Baginda sendiri. Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia menatap air bening itu lama sekali. Lalu bertanya lirih, apakah sebanyak ini air mata mereka? Abu Nawas menatap dalam. Itu baru dari satu pasar, Baginda. Bayangkan seluruh Baghdad. Kata-kata itu menusuk. Untuk pertama kalinya, Raja menunduk. Abu Nawas pun menutup ucapannya. Baginda, air mata rakyat bukanlah musuh, tapi peringatan. Bila Baginda mau, aku akan datang membawa air tawa suatu hari nanti, jika rakyat sudah bisa tersenyum kembali. Raja yang masih penasaran dengan sindiran Abu Nawas akhirnya memanggilnya lagi. Abu Nawas, engkau pandai bicara. Tapi aku ingin bukti. Benarkah rakyat menangis karenaku? Abu Nawas mengangguk. Baiklah, Baginda, aku akan tunjukkan bukti yang bahkan tidak bisa didustakan oleh telinga maupun hati. Keesokan harinya, Abu datang membawa kursi kayu sederhana ke istana. Kursi itu tampak biasa, tapi ada ukiran kecil di setiap sisinya. Duduklah, Baginda, kata Abu. Begitu Raja duduk, kursi itu mengeluarkan bunyi lirih, hiks, hiks, seperti suara orang menangis. Raja terlonjak kaget. Apa ini? Kursi sihir. Abu menjawab datar, bukan sihir, Baginda. Itu suara yang keluar dari setiap beban yang ditimpakan kepada rakyat. Kursi ini terbuat dari papan pintu rumah orang miskin, dari meja yang dijual untuk bayar pajak, dari kayu atap rumah yang roboh karena mereka tak mampu memperbaikinya. Raja terdiam. Kursi itu terus menangis. Abu melanjutkan, bayangkan Baginda, jika kursi saja bisa menangis, apalagi hati manusia. Raja berdiri, wajahnya pucat. Abu Nawas, hentikan ini. Abu menjawab pelan, yang bisa menghentikan tangisan itu bukan aku, Baginda, tapi keadilan. Mendengar kisah kursi tangisan, para menteri menertawakan Abu Nawas di hadapan raja. Hamba pikir, Baginda harus balas membuat lelucon padanya. Jika rakyat menangis, pungut saja pajak dari air mata mereka. Ujar salah satu menteri dengan sombong. Raja yang masih kesal dengan Abu berkata, baik. Aku titahkan, setiap tangisan dikenai pajak setetes per koin perak. Kabar itu sampai ke Abu Nawas. Ia hanya tersenyum tipis. Baik, kalau begitu aku akan membuat raja membayar pajak paling besar di seluruh negeri. Ia datang ke istana dengan cermin besar. Baginda, peraturan baru berlaku untuk semua, bukan? Tentu saja, kata raja bangga. Kalau begitu, silakan Baginda lihat ke cermin ini dan hitung pajak sendiri.
Raja menatap bayangannya, dan melihat matanya yang mulai basah. Abu berkata lembut, karena Baginda telah membuat seluruh rakyat menangis, maka setiap tetes air mata mereka adalah milik Baginda. Bayarlah pajaknya, wahai Raja. Raja terdiam, air matanya jatuh satu persatu. Dan Abu menunduk hormat, kini, Baginda pun ikut menangis. Artinya, keadilan mulai bekerja. Hari itu, Baghdad mulai kehilangan senyum. Abu Nawas berjalan menyusuri gang-gang sempit, melihat wajah-wajah lelah rakyat yang hidup dalam kesedihan. Tangisan sudah seperti musik harian, sunyi tapi terasa menusuk. Ia berpikir keras, bagaimana caranya membuat raja benar-benar melihat penderitaan ini. Malam itu, Abu bekerja di bengkel tua milik sahabatnya. Ia membuat cermin besar dari pecahan-pecahan kaca yang dikumpulkan dari rumah rakyat miskin. Setiap pecahan ini, katanya, pernah memantulkan wajah seseorang yang menangis. Setelah berhari-hari bekerja, cermin itu akhirnya selesai, besar, berkilau, dan penuh pantulan yang tidak rata. Abu Nawas menamainya, cermin air mata. Keesokan paginya, Abu membawa cermin itu ke alun-alun kota dan menegakkannya di tengah lapangan. Lalu ia berteriak, wahai rakyat Baghdad, jika engkau ingin suaramu sampai ke istana, jangan berteriak. Datanglah ke sini dan tatap wajahmu dalam cermin ini. Satu persatu, rakyat berdatangan. Mereka menatap bayangan sendiri, menangis, dan air mata mereka jatuh di depan cermin. Ketika matahari terbit, pantulan cahaya dari air mata itu menyilaukan. Cahaya itu memantul jauh ke arah istana. Raja yang sedang bersantai di balkon tiba-tiba melihat sinar aneh memantul ke kamarnya. Apa itu? Tanyanya. Seorang pengawal menjawab, itu pantulan dari alun-alun, Baginda. Abu Nawas menegakkan cermin besar di sana. Raja kesal, apalagi yang dibuat orang gila itu. Namun malamnya, Raja tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, cahaya pantulan siang tadi seolah masih menyilaukan hatinya. Esok harinya ia memerintahkan untuk membawa cermin itu ke istana. Abu Nawas, apa maksud semua ini? Tanya Raja dengan suara tajam. Abu menunduk hormat. Ampun Baginda, cermin ini hanya memantulkan apa yang ada di hadapannya. Tapi jika Baginda merasa silau, mungkin karena cahaya itu datang dari air mata rakyat yang selama ini Baginda abaikan. Raja terdiam. Ia menatap cermin itu lama-lama, lalu berkata pelan, mengapa aku melihat wajahku seperti menangis di sini? Abu menjawab, karena cermin ini jujur, Baginda. Ia tak bisa berbohong seperti para menteri. Cermin itu tetap di sana, di istana, menjadi pengingat abadi bahwa pantulan air mata rakyat bisa menembus dinding emas kekuasaan. Beberapa hari setelah peristiwa cermin itu, Abu Nawas mendengar kabar bahwa banyak rakyat kelaparan. Pajak tinggi membuat bahan pangan sulit dibeli, dan bahkan roti, makanan paling sederhana, menjadi barang mewah. Ia pun memutuskan membuat sesuatu yang bisa berbicara tanpa kata. Abu pergi ke dapur umum dan meminta sisa-sisa tepung dari para janda miskin. Ia mencampurnya dengan air asin, lalu memanggangnya menjadi roti yang tampak lezat namun rasanya getir. Setelah itu ia memasukkannya ke dalam kotak kayu berlapis kain dan membawanya ke istana. Raja yang tengah duduk di ruang makan menerima Abu dengan senyum sinis. Apalagi ini, Abu Nawas? Hadiah dari pasar. Benar, Baginda, jawab Abu. Ini roti paling istimewa di Baghdad. Tidak dibuat oleh tukang roti, melainkan oleh air mata rakyat sendiri. Raja tertawa kecil. Kau suka berlebihan? Tentu tidak, Baginda. Coba saja satu gigitan. Raja mengambil sepotong dan langsung memuntahkannya. Kenapa rasanya asin seperti air laut? Abu menjawab tenang, karena setiap adonannya diuleni dengan air mata orang lapar. Ruangan hening. Para menteri saling pandang. Raja menatap roti itu lama-lama, lalu berkata pelan, apakah rakyatku benar-benar kelaparan sampai menangis? Tidak semua, Baginda, jawab Abu. Sebagian sudah berhenti menangis, karena mereka tahu tangisan pun tak bisa dimakan. Raja menunduk. Abu Nawas lalu berkata lagi, Baginda, kekuasaan yang membuat rakyat menangis lebih pahit daripada roti asin ini. Tapi jika Baginda mau menghapus kesalahan, maka roti asin pun akan terasa manis di hati rakyat. Sejak hari itu, Raja memerintahkan dapur istana membuat roti gratis untuk dibagikan kepada fakir miskin setiap Jumat. Abu Nawas tersenyum puas.
Ia tahu, sepotong roti asin bisa lebih tajam dari 1000 nasihat. Suatu sore, Abu Nawas melewati gang kecil dan melihat seorang anak laki-laki duduk sendirian di tepi jalan. Bajunya compang camping, wajahnya kotor, tapi yang paling mengejutkan, anak itu tidak menangis, padahal perutnya jelas lapar. Abu menghampiri dan bertanya lembut, "Nak, mengapa kau diam saja? Anak-anak lain menangis karena lapar, tapi kau tidak." Anak itu menjawab tanpa menoleh, "Aku sudah kehabisan air mata, Tuan. Aku sudah menangis sejak ayahku tak bisa lagi berdagang karena pajak. Tapi tidak ada yang peduli. Tangisan tak membuat roti datang." Jawaban itu membuat Abu Nawas terdiam lama. Ia menatap mata anak itu, kosong, tapi penuh luka. "Siapa namamu?" "Salim," jawabnya lirih. Abu menarik napas panjang. "Salim, mulai hari ini aku akan menangis untukmu." Anak itu menatap heran. "Kenapa Tuan mau menangis untukku?" "Karena tangismu sudah habis, dan aku punya air mata yang masih tersisa." Sejak hari itu, Abu Nawas sering membawa Salim ke pasar, memberinya makanan, dan memperkenalkannya kepada orang-orang. "Lihatlah anak ini," katanya di depan kerumunan. "Ia tak menangis bukan karena kuat, tapi karena sudah terlalu sering disakiti." Kabar tentang Salim sampai ke istana. Raja yang mendengarnya terdiam lama. Malam itu, tanpa jubah kebesaran, ia menyamar dan pergi ke pasar. Di sana ia melihat sendiri Salim duduk di tempat yang sama. Raja mendekat dan bertanya, "Nak, apa yang paling kau inginkan?" Salim menjawab polos, "Aku ingin ayahku bisa bekerja lagi, agar ibu tak perlu menangis di malam hari." Raja menunduk. Ia kembali ke istana dengan mata berkaca-kaca. Keesokan harinya, ia memerintahkan untuk menurunkan pajak bagi pedagang kecil. Dan ketika Abu Nawas mendengar kabar itu, ia tersenyum dan berkata, "Kadang satu anak yang berhenti menangis bisa membuat seluruh kerajaan belajar meneteskan air mata." Suatu hari Abu Nawas datang ke istana membawa selembar jubah lusuh. "Baginda, maukah mencoba jubah ini? Dengan itu Baginda bisa berjalan di tengah rakyat tanpa dikenali." Raja mengerutkan dahi. "Untuk apa?" "Agar Baginda tahu bagaimana suara tangisan terdengar dari jarak dekat." Raja setuju. Malam itu mereka menyamar sebagai pedagang keliling. Mereka berjalan ke pasar, ke pemukiman miskin, ke pinggiran kota. Dimanapun mereka melangkah, terdengar isak tangis dan keluhan pelan. Seorang ibu berkata lirih kepada anaknya, "Besok kita makan apa?" Seorang kakek bergumam, "Dulu Baghdad penuh tawa, kini penuh air mata." Raja mendengarkan semua itu tanpa disadari orang. Matanya berkaca-kaca. Abu Nawas berbisik, "Baginda, begitulah suara negeri yang tidak pernah sampai ke telinga istana." Raja menatap ke langit, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu semua ini terjadi." Abu tersenyum tipis. "Karena orang yang berada di atas menara, Baginda, tak bisa mendengar air yang menetes di dasar sumur." Ketika mereka kembali ke istana, Raja tak banyak bicara. Namun esok paginya, ia memanggil seluruh menteri dan berkata, "Mulai hari ini, siapapun yang melaporkan keadaan rakyat harus turun sendiri ke jalan, bukan hanya menulis di kertas." Abu Nawas tersenyum dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, Raja tidak hanya mendengar tangisan, tapi juga merasakannya. Meski keadaan mulai membaik, Abu Nawas masih ingin memberi pelajaran terakhir agar Raja benar-benar mengerti makna tangisan. Ia menggali sebuah parit kecil dari pasar menuju sungai besar di luar kota. Rakyat bertanya-tanya, "Untuk apa parit ini, Abu Nawas?" Ia menjawab, "Ini akan menjadi sungai air mata. Karena semua kesedihan kita harus punya arah mengalir." Ketika parit itu selesai, ia menaburkan segenggam garam ke air sungai. Seharian ia mengaduknya hingga air terasa asin. Kemudian ia mengirim pesan kepada Raja, "Baginda, datanglah melihat keajaiban sungai yang kini bisa menangis." Raja datang dengan penasaran. Ketika mencicipi air sungai itu, ia terkejut. "Kenapa asin seperti air laut?" Abu Nawas menjawab, "Karena sungai ini menampung semua air mata rakyat, Baginda." Tangisan mereka mengalir dari pasar, dari rumah, dari jalanan. Kini semuanya sampai ke sini. Raja menatap air yang beriak perlahan, lalu memandang Abu dengan mata merah. "Apakah benar ini air mata mereka?" Abu tersenyum kecil. "Jika Baginda percaya, maka artinya hati Baginda sudah mulai hidup." Raja memejamkan mata, meneteskan air mata sungguhan. "Aku ingin menghapus asin dari sungai ini.
Abu menjawab pelan, kalau begitu, kembalikan senyum mereka, dan sungai ini akan kembali tawar. Beberapa minggu kemudian, Baghdad mulai cerah. Pajak diturunkan, bantuan diberikan, dan rakyat kembali tertawa. Sungai itu pun kembali jernih. Dan di tepinya, berdiri papan kecil bertuliskan, Sungai Air Mata, karya Abu Nawas, untuk raja yang akhirnya belajar menangis. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan ke pasar Baghdad untuk membeli bahan makanan. Biasanya pasar ramai, penuh teriakan pedagang yang menawarkan barang, suara tawar-menawar, dan tawa anak-anak yang berlarian di antara tumpukan rempah. Namun kali ini, sunyi. Ia berhenti di tengah jalan. Tidak ada teriakan, tidak ada tawa, hanya tatapan kosong para pedagang. Abu mendekati seorang penjual kain. "Mengapa engkau tidak bersuara, kawan?" Penjual itu menjawab pelan, "Untuk apa bersuara, Abu Nawas? Teriak pun tak akan membuat pembeli datang. Rakyat miskin, siapa yang mau belanja?" Abu beralih ke penjual ikan, tapi jawabannya sama. "Kami lelah bicara, Tuan. Lidah kami keluh oleh janji yang tak ditepati." Lalu ia mendekati seorang penjual roti tua yang duduk di bawah payung lusuh. Lelaki itu hanya menatap tanah, matanya basah tapi tak menetes. "Aku dulu bisa menjual 20 roti sehari, sekarang satu pun tidak. Anak-anakku tak lagi percaya aku ayah yang berguna," ucapnya lirih. Abu menarik napas panjang. Ia tahu, kali ini rakyat bukan hanya menangis, mereka sudah kehilangan suara. Sore harinya, Abu pergi ke istana. Raja menyambutnya dengan wajah sedikit lega, mengira keadaan sudah membaik. "Abu Nawas, mengapa wajahmu muram? Bukankah rakyat kini tidak menangis lagi?" Abu menatapnya tajam. "Benar, Baginda, mereka tidak menangis lagi karena mereka sudah kehilangan air mata. Mereka tidak bersuara karena sudah kehilangan harapan. Mereka bukan bahagia, mereka hening." Raja terkejut. "Apa maksudmu, Baginda? Kesunyian rakyat bukan tanda damai, tapi tanda mati rasa. Tangisan adalah tanda bahwa hati masih hidup. Tapi ketika pasar senyap, berarti jiwa negeri ini mulai sekarat." Raja terdiam, dadanya sesak. Ia tidak pernah berpikir bahwa diam pun bisa lebih berbahaya daripada tangisan. Abu menatap tajam dan berkata, "Jika Baginda ingin mendengar kembali suara pasar, hidupkanlah harapan. Karena rakyat yang lapar tidak butuh hiburan, mereka butuh keadilan." Raja menunduk, lalu memerintahkan untuk menghapus pajak bagi pedagang kecil dan memberi modal bagi rakyat yang jatuh miskin. Beberapa hari kemudian, pasar kembali hidup. Teriakan terdengar lagi. Tawa menggantikan tangisan. Abu Nawas tersenyum, karena sunyi yang mematikan telah berubah menjadi suara kehidupan. Setelah keadaan mulai tenang, Abu Nawas menyiapkan rencana terakhir untuk memastikan raja benar-benar berubah dari dalam. Ia ingin membuat raja tidak hanya melihat penderitaan rakyat, tapi juga merasakannya di dalam hati. Maka ia menulis surat, tapi kali ini bukan dengan tinta biasa. Ia mengumpulkan air mata dari beberapa rakyat yang dulu menangis karena lapar dan ketidakadilan. Air mata itu ia kumpulkan dalam wadah kecil, lalu mencampurnya dengan serbuk jelaga agar sedikit terlihat. Ia mencelupkan pena ke dalamnya, dan mulai menulis. "Baginda Raja yang mulia, surat ini tak akan terlihat kecuali oleh cahaya matahari. Sebab demikian pula penderitaan rakyat, tidak akan tampak bagi hati yang tertutup. Jika Baginda membaca surat ini di bawah sinar terang, semoga pula Baginda mampu melihat betapa terang keadilan di antara bayangan keserakahan." Ia menulis sepanjang malam. Saat fajar tiba, ia membawa surat itu ke istana. Para penjaga bingung karena kertasnya tampak kosong. "Abu Nawas, ini surat kosong," kata mereka. "Tidak kosong," jawabnya. "Kau hanya belum menyalakan hati untuk membacanya." Raja menerima surat itu dan memegangnya di bawah cahaya. Perlahan tulisan samar mulai muncul. "Ini, apa ini?" gumam Raja heran. "Surat dari rakyat, Baginda." Ditulis dengan air mata mereka. Hurufnya hanya bisa terlihat jika disinai cahaya, sama seperti kebenaran yang hanya tampak bagi orang yang berhati terang. Raja membaca isi surat itu sampai habis, lalu meneteskan air mata. Ia memanggil Abu dan berkata, "Kau benar. Selama ini aku melihat negeri dengan mata, bukan dengan hati." Abu tersenyum. "Baginda telah membaca surat dengan benar, berarti hati Baginda sudah menyala." Sejak hari itu, Raja menyimpan surat itu di meja kerjanya. Dan setiap kali matahari pagi masuk lewat jendela,
Huruf-huruf air mata itu bersinar kembali, menjadi pengingat bahwa keadilan harus selalu dibaca di bawah cahaya nurani. Hari itu Baghdad dipenuhi bisik-bisik. Para pejabat bingung melihat raja yang tidak seperti biasanya. Ia tampak murung, tak lagi berteriak pada bawahannya, bahkan sering termenung di balkon istana. Abu Nawas datang menemuinya. "Baginda, apa yang membuat Baginda gelisah?" Raja menatap ke arah jendela. "Abu Nawas, aku telah melihat, mendengar, dan merasakan. Tapi mengapa hatiku masih terasa berat?" Abu tersenyum lembut. "Karena air mata belum keluar, Baginda. Terkadang air mata bukan tanda lemah, melainkan tanda lahirnya hati yang baru." Raja terdiam. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Apakah aku pantas dimaafkan setelah membuat rakyat menangis?" Abu menjawab, "Air mata Baginda adalah awal dari pengampunan itu." Beberapa saat kemudian, Raja benar-benar menangis. Tidak meraung, tidak berteriak, tapi menangis diam-diam, seperti sungai kecil yang mengalir lembut di pipinya. Para penjaga di luar ruangan melihat air mata menetes dari wajah Raja, dan mereka semua terdiam. Tak pernah ada raja di Baghdad yang meneteskan air mata di hadapan rakyatnya. Abu Nawas menunduk dan berkata, "Baginda, kini air mata telah kembali ke tempatnya yang seharusnya, di hati seorang pemimpin." Raja mengusap matanya dan berkata, "Aku berjanji tidak akan biarkan air mata rakyat jatuh sia-sia lagi." Sejak hari itu, ia menjadi raja yang bijak. Ia memperbaiki hukum pajak, menurunkan harga pangan, dan memerintahkan agar semua keluhan rakyat diterima langsung di balai kota setiap minggu. Baghdad pun kembali tersenyum. Tangisan berubah menjadi doa, dan air mata berubah menjadi embun harapan. Abu Nawas menatap dari kejauhan dan berbisik, "Tugas air mata bukan menghancurkan, tapi menyucikan hati." Waktu berlalu. Beberapa bulan setelah raja berubah, Baghdad kembali hidup. Pasar ramai, tawa anak-anak memenuhi jalanan, dan aroma roti hangat kembali mengalir di udara. Abu Nawas berjalan di tengah kota, melihat wajah-wajah cerah. Tidak ada lagi yang menunduk lesu. Bahkan Salim, anak kecil yang dulu kehilangan air mata, kini berlari sambil menjual kurma dengan wajah ceria. Seorang warga menyapa, "Abu Nawas, lihatlah. Baghdad telah kembali bahagia." Abu tersenyum. "Hari ini adalah hari tanpa tangisan. Semoga kita menjaganya agar tak berubah menjadi hari tanpa hati." Ia pergi ke istana. Raja menyambutnya dengan pelukan. "Abu Nawas, aku tak bisa membalas jasamu." Abu menjawab, "Tidak perlu, Baginda. Air mata yang telah jatuh tak bisa diambil kembali, tapi kita bisa memastikan tak ada lagi yang jatuh sia-sia." Raja tersenyum. "Rakyatku kini tertawa karena nasihatmu." Abu menggeleng. "Tidak, Baginda. Mereka tertawa karena Baginda telah belajar menangis." Malam itu, Baghdad diterangi lentera di setiap sudut kota. Rakyat menari, bernyanyi, dan berdoa bersama. Tidak ada tangisan, hanya tawa dan syukur. Abu berdiri di tepi sungai, menatap air yang tenang. Dulu air ini asin karena tangisan. Kini ia manis karena harapan. Ia menatap bintang dan berkata pelan, "Keadilan adalah ketika air mata terakhir rakyat menjadi senyum pertama mereka." Beberapa tahun kemudian, Raja memutuskan membangun sebuah monumen untuk mengenang masa kelam ketika rakyat pernah menangis. Ia ingin generasi mendatang tak melupakan bahwa kekuasaan tanpa belas kasih adalah malapetaka. Ia memanggil Abu Nawas untuk memberi nama. "Apa yang harus kita tulis di monumen ini, Abu?" Abu berpikir sejenak, lalu berkata, "Tulislah begini, Baginda, rakyat menangis bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat menahan sakit yang tak terlihat." Raja mengangguk. Air matanya menetes sekali lagi, bukan karena sedih, tapi karena haru. Monumen itu berdiri di tengah alun-alun Baghdad. Terbuat dari batu putih, di atasnya mengalir air jernih yang seolah melambangkan air mata yang abadi, namun kini bukan duka, melainkan pengingat. Setiap pagi, sinar matahari membuat air itu berkilau seperti permata. Anak-anak bermain di sekitarnya, dan para pedagang menatapnya dengan senyum penuh syukur. Abu Nawas berdiri di sana, menatap karya terakhirnya untuk negeri yang ia cintai. Dulu Baghdad menangis karena raja. Kini Baghdad tersenyum karena raja belajar dari air mata, katanya lirih. Dan sejak hari itu, monumen air mata menjadi simbol kebijaksanaan di seluruh negeri. Setiap penguasa baru yang dilantik harus berdiri di depannya dan bersumpah,
Jika rakyat menangis karena kebijakanku, biarlah air mata ini menjadi saksi yang menghakimiku. Baghdad tak pernah lagi menangis karena kezaliman. Dan nama Abu Nawas dikenang bukan hanya sebagai orang lucu, tapi sebagai penyair kebijaksanaan yang membuat raja belajar dari tangisan rakyat.